membahas tentang bikin tombol pemanggil soal. Maksudnya apa itu? Jadi nanti kita akan belajar membuat tombol untuk bisa memanggil banyak soal dalam satu slide. Jadi bahasan kita kali ini adalah kita membuat banyak soal tapi dalam satu slide dan kita panggil satu persatu. Jadi kalau kita memanggil soal pertama, nanti yang keluar soal pertama, sedangkan soal yang lainnya tidak keluar. Nah, itu kita lakukan dalam bentuk satu slide, tidak pindah slide. Jadi inilah keuntungannya apabila kita bisa memanfaatkan menu namanya ini developer. Kita klik developer, ya. Kemudian kita ambil tombol ini ya, command button ini untuk sebagai tombol pemanggil. Kita klik. Jadi ini diklik, kita buat ya. Nah, ini kita buat. Ini sebagai tombol pemanggil ya. Misalkan kita beri nama ya di dalam properties ini ya. Propertiesnya kita kasih ini namanya soal 1. Tampilannya bisa seperti ini, bisa dikasih warna ya. Misalkan pengen tombol itu backgroundnya warna apa, kita kasih. Misalkan kalau senang pakai warna palet yang hijau ya, misalkan ini bisa kita klik ya. Misalkan ini. Jadi ini soal 1 ya, sebagai tombol ya. Kemudian kita gandakan saja untuk soal berikutnya. Jadi misalkan kita membuat untuk latihan membuat 3 soal ya. Ini kita ganti namanya di sini menjadi soal 2 ya. Soal nomor 2. Dan yang ini soal nomor 3 di properties ya. Nah, sehingga akan tampak di sini ada 3 soal. Tombolnya untuk memanggil ya. Jadi nanti kalau kita klik ini keluar soal pertama, yang 2, 3 tidak keluar. Nah, sekarang kita siapkan soalnya ya. Untuk soal bisa menggunakan ini label ya, menggunakan label. Ini bisa kita tulis atau kita padukan saja dengan PowerPoint di insert ini ya. Kita pakai text box ini saja ya. Pakai text box ini lebih sederhana ya. Kita klik, kita masukkan di sini, misalkan ini soalnya ya. Nah, ini soal nomor 1, misalkan kita bikin soal misalkan urean ya. Soal urean. Nah, misalkan ini soalnya isian ya, misalkan gitu. Nah, sekarang kita lihat ya di dalam format ini. Nah, itu namanya apa ini? Kita lihat di sini ya, kita baca ya. Jadi yang ini merupakan text box nomor 7 ya. Nah, ini
Untuk soal yang kedua, ini bisa kita copy paste saja ya, supaya cepat ya. Nah, kemudian yang nomor 7 ini kan ada dua ya. Ini supaya nanti keluarnya sama ya. Itu yang nomor 8 ini kita rekatkan ya. Kita rekatkan ke nomor 7 sama persis ya. Seperti ini. Nah, kita tumpukkan ya. Kita tadi 7 dan 8 ini ditumpukkan. Maksudnya apa? Nanti kalau keluar itu tempatnya tidak berubah. Nah, setelah ditumpukkan begini, yang nomor 7 kita tutup ini dengan gambar mata ini kita tutup ya, sehingga dia tidak kelihatan. Sehingga yang muncul ini sebetulnya soal nomor 2 saja. Kita ganti soalnya. Ini kita klik ya. Nomor 2 soalnya. Nah, misalkan jangan. Yang kedua, sebutkan bunyi sila ke-1 Pancasila. Nah, ini misalkan. Andaikan ini kurang besar, kita kembali ke home, kita blok ya, kita ganti hurufnya juga, pengen misalkan hurufnya pengen Arial, kita pilih Arial juga bisa ya. Terus kita besarkan sampai berapa terserah ya, misalkan. Nah, ini kita besar ini. Nah, kalau ingin disamakan tadi yang pertama juga bisa ya. Ini kita tutup, kita buka yang 7. Nah, ini kita blok lagi, kita ganti bentuk Arial misalkan. Nah, kemudian kita besarkan sampai tadi berapa, 24 ya. Nah, kalau tidak cukup kita tarik. Nah, ini jadi sama ya, ini kita tutup lagi, kita buka. Nah, nomor 2 ini. Untuk nomor 3 sama, kita copy paste saja ya. Nah, ini kemudian kita rekatkan. Nah, sama persis. Kemudian yang nomor ini yang 8 ini kita tutup, kita ganti ya, kita ganti. Nanti sebutkan bunyi sila kedua misalkan. Nah, ini sekarang sudah ada 3 soal kan. Jadi kalau kita buka ini nanti pertama ini ya, kita klik soal nomor 1, keluar ini ya. Kemudian kalau kita klik soal nomor 2, keluar ini. Kalau kita klik soal nomor 3 akan keluar ini. Nah, bagaimana cara membuatnya ya? Ingat-ingat ya, ini namanya textbox 189. Nah, sekarang yang satu ini jadi mewakili textbox 7 ya. Yang 2 ini mewakili textbox 8, 3 textbox 9 ya. Nah, ini dikasih script. Nah, kita buka developer di view ya, kode view ini kita klik, kemudian kita tulis seperti biasa slide 1, kita cari namanya tadi textbox ya. Oh, apa tadi?
Kita cari namanya shape ya, shape. Nah, ini terus kita kasih dalam kurung ya, tanda petik. Nah, tadi apa namanya? Kita lihat dulu ya, namanya tembok 7. Nama ini bisa kita copy ya, kita copy saja. Kembali ke ini ya, kita masukkan. Nah, ini. Nah, nah ini ya. Slide Cypress Textbook 7 ya. Kalau diklik nanti akan keluar itu simbol apa? Scriptnya adalah visible. Berarti kasih titik, kita cari yang visible. Visible sama dengan pilih yang true, berarti keluar. Sedangkan yang 89 nanti kita buat false ya. Nah, maka ketiga-tiganya harus kita masukkan di dalam tombol ini. Ini kita copy paste saja. Nah, kemudian kita ganti text box-nya, namanya tadi urutannya kan 8. Terus yang ketiga 9. Ini true-nya diganti menjadi false ya. Nah, ini sudah bisa kita praktekkan ya. Contoh ini ya. Jadi di sini tidak ada soal. Kalau kita panggil nanti soalnya keluar. Kita lihat di slideshow ya. Jadi soal 1 apa? Nah, ini kita klik. Nah, keluar 1, dasar negara Indonesia adalah. Nah, nanti tinggal kita memberi ini yang kedua. Kita klik, ini hilang, ganti soal nomor 2. Itu ya. Jadi kita lanjutkan. Sekarang untuk script soal nomor 2 ini, view kode. Ini kita langsung kita copy paste semua saja, tidak apa-apa untuk mempersingkat ya. Nah, kita pastikan sekarang kalau ini 7 yang terbuka, sekarang diganti ya. Yang terbuka itu 8. Kita ganti yang ke 7 ganti 8 ya. Sedangkan yang 8 ini diganti yang ke 7. Tertutup ya. Gitu aja. Kemudian yang tombol 3 juga sama ya. Kita kasih, kita copy paste. Berarti yang 9 kata ganti 9 hidup. Kemudian 8 dan 7 kita matikan. Oke. Nah, sekarang sudah siap ya. Kita ulangi dari awal, ini kita tutup aja. Tidak ada soal ya. Kita slideshow-nya kita mainkan. Nah, sekarang kita panggil soal nomor 1 namanya. Atau soal nomor 2 dulu enggak apa-apa. Kita bebas memilih. Misalkan nomor 2. Nah, ini akan keluar ya soal nomor 2. Kalau kita klik soal nomor 1, nomor 2 akan hilang. Ganti nomor 1. Kalau kita klik nomor 3, yang keluar nomor 3. Jadi begini cara pembuatannya ya. Jadi tidak begitu sulit, sederhana, tapi tampilannya akan lebih kreatif. Demikianlah para pecinta MPI, pembelajaran kali ini. Apabila ada kesulitan ya, bisa ditanyakan ya, di grup ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.